Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel DOPW. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih, apa sih yang harus kita lakukan. Sebelum teman-teman mulai, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah like, comment, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Pada part 1 ini kita akan belajar saham dari nol, dimana hal-hal yang terlihat kecil cuma untuk teman-teman yang baru belajar ini dirasa sangat luar biasa. Ini sebuah pengalaman pribadi sih dari saya yang awal-awal belajar saham. Apa sih yang akan saya lakukan? Mungkin teman-teman yang bingung, ini bisa dijadikan sebuah referensi teman-teman. Sekilas tentang saham atau pasar modal teman-teman. Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI), saham adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Orang yang menanamkan modal di sebuah perusahaan disebut pemegang saham dan memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dari hal di atas, saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Kalau punya saham, teman-teman menjadi bagian dari pemilik sebuah perusahaan. Itu sebabnya saham tergolong surat berharga karena menjadi bukti sah kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaan seseorang di perusahaan itu teman-teman. Nah, hal yang pertama yang teman-teman bisa lakukan sebelum masuk lebih lanjut ke pasar modal dengan membaca buku mengenai saham. Banyak buku yang bisa teman-teman baca. Saya awal-awal bacanya ini sih teman-teman, Yuk Nabung Saham itu teman-teman. Yuk Nabung Saham, ya ini saya baca. Ya ini juga saya baca. Trading Investing juga saya baca teman-teman. Value Investing saya baca. Semakin banyak kita baca, semakin kita tahu mau apa sih tujuan kita untuk jangka panjang atau jangka pendek teman-teman. Ini juga buku yang luar biasa dari Ellen Mai, seorang founder M-Trade yang sangat luar biasa menurut saya teman-teman. Terus selanjutnya, ketika teman-teman sudah membaca buku sekian banyak, barulah teman-teman membuka rekening sahamnya. Karena ketika kita sudah mempunyai dasar yang kuat dari membaca buku, baru kita mulai membuka rekening saham teman-teman. Nah, dari pemilihan sekuritas, bagaimana sih cara milih sekuritas, teman-teman bisa melihat di web-webnya teman-teman. Teman-teman harus tahu fee-nya berapa, fee yang termurah berapa, plus keunggulannya apa. Karena saya pun sampai saat ini menggunakan 5 sekuritas teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman sudah tahu memilih sekuritas A karena didasarkan ini didasarkan fee-nya murah, terus biaya deposit awalnya rendah. Nah, setelah teman-teman memilih sekuritasnya, barulah menuju kelengkapan administrasinya. Saat ini bisa online teman-teman, online sistem sangat mudah, cepat prosesnya teman-teman. Kelengkapannya hanya perlu KTP. Jika saya sih KTP, buku tabungan. Ketika saya masih offline teman-teman, Pak, isi materai 6.000, berapa lembar ya, 7 lembar, isi kopi hard kopinya teman-teman. Cuman saya masih agak repot sih teman-teman. Nah, setelah itu tinggal daftar teman-teman, menunggu prosesnya 2 hari kerja sampai 2 minggu teman-teman. Nah, setelah rekening sahamnya jadi, apa sih yang akan kita lakukan teman-teman? Setelah jadi, kita bisa melakukan transaksi saham teman-teman. Nah, transaksi saham ini apa sih yang akan kita beli? Jika teman-teman baru belajar, lebih baik jangan
dulu masuk ke second liner dan third liner teman-teman bisa masuk saham ke LQ45 dulu. Karena apa? Saya juga dulu seperti itu teman-teman. Mungkin saat ini teman-teman melihat di channel saya itu isinya second liner dan third liner, dan beberapa ada sih saham-saham LQ45 yang saya bahas teman-teman. Nah, ini teman-teman melihat saham LQ45 yang sahamnya masih tergolong murah teman-teman. Secara fundamental, secara teknikal, teman-teman harus nantinya kedepannya juga harus mempelajari hal itu teman-teman. Nah, setelah sudah melakukan transaksi saham sell dan buy, teman-teman harus tahu teman-teman ini kedepannya mau jadi apa sih, mau be a trader or investor teman-teman, karena itu sangat berbeda teman-teman. Jika teman-teman bisa dilihat dari gambarnya sendiri teman-teman, ketika teman-teman menjadi seorang trader, teman-teman itu melakukan buy dan sell bisa hitungan sangat cepat teman-teman, bisa harian, jam, menit, bulanan, ya maksimal itu 3 bulan paling teman-teman. Tapi tidak selama itu sih, saya biasanya cuma 3 minggu teman-teman fast profit. Nah, itu yang saya bilang, profitnya cepat ya teman-teman. Terus kita harus belajar technical analysis teman-teman, karena kita belajar membaca sebuah chart dengan volume, dengan indikator-indikator yang tersedia teman-teman. Dan nanti nextnya saya akan bahas indikator-indikator yang mungkin bisa teman-teman gunakan. High risk pasti jelas teman-teman. Ketika tidak sesuai planning teman-teman harus cut loss teman-teman, mau nak mau. Karena apa? Karena ketika terus dibawa turun, ini modal teman-teman akan semakin berkurang teman-teman. Bukan saja berkurang, jika semakin dalam, akhirnya teman-teman kekurangan modal. Untuk membalikkan modal yang habis itu membutuhkan waktu teman-teman. Ketika teman-teman cut loss 1%, untuk membalikkan cut loss 1% ini hanya butuh 1% teman-teman keuntungan. Jika teman-teman cut loss 50%, untuk membalikkan modal teman-teman itu teman-teman perlu keuntungan 100%. Nah, dalam artian seandainya teman-teman loss, teman-teman menggunakan modal 10 juta, loss 5 juta. Untuk membalikkan 5 juta ini menjadi 10 juta itu perlu 100% teman-teman. Nah, seandainya teman-teman 10 juta loss 1%, 100.000, teman-teman hanya perlu plus 1%, 2% untuk mengembalikan teman-teman 100.000 yang loss tadi teman-teman. Nah, setelah itu perbandingan dengan value investor. Nah, teman-teman, jika seorang value investor, teman-teman hanya perlu buy dan hold teman-teman. Buy disimpan untuk jangka lama. Teman-teman buy dikit-dikit, berapa misalnya kan 10 juta tiap bulan teman-teman, atau 1 juta tiap bulan. Teman-teman hold itu sampai sesuai dengan target teman-teman, entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun teman-teman. Ya, buy and hold. Terus teman-teman mendapatkan dividen di sini teman-teman. Dividen itu pembagian keuntungan sih teman-teman. Teman-teman juga dapat di sini lumayan sih, ada beberapa. Teman-teman bisa lihat di nanti di IDX dividen 20 ya teman-teman. 20 saham yang menurut IDX dividennya terbesar teman-teman. Nah, ini dia cuannya. Kalau kita seorang trader hanya cuannya sampai arah biasanya kan, atau enggak tahu teman-teman yang lain, jika saya sampai arah atau 24 sampai 34% teman-teman, karena second liner. Kalau ini sampai ratusan ribuan persen teman-teman, seorang value investor. Nah, dia belajarnya lebih banyak teman-teman. Pasti sama semua teman-teman, seorang trader, value investor pasti belajar
lebih banyak teman-teman. Saya pun belajar di sini, saya pun belajar di sini teman-teman. Dan kita belajar financial statement teman-teman. Ini kita belajar fundamental ya teman ya. Fundamental analisis itu rasio-rasio keuangan yang kita pelajari, bagaimana book value per share, mengenai PBV-nya, book value per share. Kita harus mengetahui di sini debt equity ratio-nya bagaimana, hutangnya bagaimana, EBITDA-nya bagaimana. Nanti kita pelajari di sini teman-teman untuk rasio keuangannya. Nah, ada yang terakhir, kita harus tetap belajar teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus tetap belajar karena market berubah-ubah, tidak ada yang 100% teori yang sempurna menurut market teman-teman, karena market yang selalu berubah-ubah seperti pasar, hari ini laku ini, besok laku ini, tidak ada yang terus itu aja yang laku, pasti tidak teman-teman. Besok bisa laku batubara, besoknya bisa laku grosiran teman-teman, atau customer good teman-teman. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang mau belajar dimanapun bisa belajar, bisa melalui YouTube, buku, dimanapun teman-teman belajar bisa belajar. Saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe jika dirasa channel ini bermanfaat. Dan saya doakan semoga teman-teman yang baru belajar bisa tetap semangat belajar, memantau market dan pasar seperti apa teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu di sini. Selamat malam dan terima kasih.